Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nama pena dari Dewi Lestari yakni Dewi Lestari. Ia adalah sastrawan tahun 2000-an yang mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan sastra kontemporer. Di dalam karyanya memuat ciri khas pada nada, kata, dan semesta. Ini dia video dokumenter sastrawan tahun 2000-an yang bernama Dewi Lestari. Kami persembahkan. Dialah Dewi Lestari Simangunsong atau yang akrab disapa Di Lestari, seorang penulis, penyanyi sekaligus pemikir yang melahirkan karya-karya syarat filosofi dan keindahan bahasa. Lahir di Bandung 20 Januari 1976, Dewi Lestari mengawali karirnya di dunia musik sebagai anggota grup vokal yaitu Rida Sita Dewi pada akhir 1990-an. Namun semesta tampaknya menyiapkan jalan lain lewat pena. Ia menemukan rumah sejatinya. Tahun 2001 menjadi tonggak penting novel debutnya Supernova meledak di pasaran dan mengguncang dunia sastra Indonesia. Karya itu menandai era baru sastra populer yang berpadu dengan filsafat, sains, dan spiritualitas. Sejak saat itu, kilatan karya Di Lestari mengalir deras, seperti karyanya Perahu Kertas, Filsafat Kopi, Aroma Karsa, Cerpen Sikat Gigi, yang masing-masing membawa dunia dan pesan yang khas, menantang pembaca untuk berpikir dan merasakan lebih dalam. Bagi Dewi Lestari, menulis bukan sekedar mencipta cerita, ia adalah bentuk pencarian jati diri, dialog dengan semesta, dan usaha memahami makna hidup. Dalam setiap kalimatnya tersimpan keseimbangan antara logika dan rasa, antara realitas dan metafisika. Kini Dewi Lestari bukan hanya sosok penulis perempuan yang produktif, tetapi juga ikon literasi Indonesia modern. Ia menginspirasi generasi pembaca dan penulis muda untuk berani menulis dari hati dan berpikir melampaui batas. Dari panggung musik hingga lembar sastra, Di Lestari membuktikan satu hal, bahwa kata-kata bisa menjadi jembatan menuju kedalaman jiwa manusia. Karya Dewi Lestari, Perahu Kertas, menjadi kisah yang mengalir lembut, sederhana, namun penuh makna. Novel ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang perjalanan mencari jati diri, tentang mimpi dan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri. Kisahnya berpusat pada Pugi dan keenam dua jiwa muda yang sama-sama idealis dan mencintai seni. Pugi, gadis yang gemar menulis dongeng dan percaya bahwa dirinya adalah agen Neptunus, dan keenam pelukis yang mencari kebebasan di tengah tuntunan keluarga. Pertemuan mereka seperti dua arus sungai yang saling menyentuh, berpisah, lalu bertemu kembali dalam takdir yang telah digariskan kehidupan. Melalui Perahu Kertas, Dewi Lestari mengajarkan bahwa cinta tak selalu harus dimiliki untuk bisa bermakna. Kadang cinta justru tumbuh dalam jarak, dalam proses memahami diri, dalam keberanian melepaskan, dan dalam keyakinan bahwa takdir selalu punya caranya sendiri untuk mempertemukan dua hati. Di balik ceritanya yang ringan, Dewi Lestari menyelipkan filosofi tentang pencarian makna hidup. Ia menulis tentang mimpi, seni, dan kebebasan dengan gaya yang liris dan mengalir, membuat pembaca merasa dekat dengan setiap perasaan yang diungkapkan.
simbol perjalanan dari keseimbangan menuju keyakinan, dari keraguan menuju keberanian. Seperti perahu kertas yang mengapung di sungai, kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup adalah tentang berani melangkah meski arah arus kadang tak pasti, bahwa setiap mimpi sekecil apapun pantas dilepaskan ke dunia, karena siapa tahu ia akan menemukan pantainya sendiri. Dewi Lestari menulis bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dirasakan, dan melalui perahu kertas ia mengajak kita percaya bahwa setiap hati punya jalannya sendiri untuk pulang. Di dunia yang penuh warna dan suara, Dewi Lestari memilih jalan yang berbeda. Ia menulis tentang aroma. Dalam novelnya Aroma Karsa, ia mengajak kita menyelami dunia yang tak kasat mata, dunia yang hidup di antara napas dan ingatan. Kisah ini berpusat pada dua tokoh, Jatiwesi, lelaki dengan penciuman luar biasa, dan Raras Prayagung, perempuan yang menyimpan rahasia besar tentang asal-usulnya. Melalui keduanya, Dewi Lestari membangun kisah epik tentang pencarian Puspakarsa, bunga legendaris yang dipercaya mampu menundukkan kehendak siapapun yang menghirup aromanya. Namun, perjalanan mereka bukan sekedar mencari keharuman. Aroma Karsa menyingkap lapisan-lapisan ambisi manusia, obsesi terhadap kekuasaan, dan kerinduan untuk memahami makna kehidupan itu sendiri. Dalam setiap helaan napas, Aroma Karsa menjadi bahasa tersembunyi yang menyimpan kisah tentang cinta, kehilangan, dan identitas. Dewi Lestari menulis dengan detail yang nyaris sinestetik. Setiap kalimat membawa pembaca mencium, merasakan, bahkan melihat dunia melalui indera yang jarang diperhatikan. Ia memadukan sains dan spiritualitas, antara mitologi dan teknologi, menciptakan jembatan antara logika modern dan keajaiban Nusantara. Jatiwesi bukan hanya seorang manusia dengan anugerah penciuman tajam. Ia adalah metafora dari manusia yang mencari hakikat asalnya, menelusuri aroma masa lalu untuk menemukan kebenaran diri. Sementara Raras Prayagung, dengan segala kekuasaan dan rahasianya, mengembangkan sisi gelap dari ambisi dan hasrat manusia yang tak pernah puas. Melalui Aroma Karsa, Dewi Lestari menghadirkan dunia yang begitu kaya, dari hiruk-pikuk Jakarta hingga heningnya lereng Merapi, dari laboratorium modern hingga mitos purba yang bersemayam di tanah Jawa. Ia menjahit semuanya dalam satu benang merah, aroma sebagai ingatan yang tak pernah mati. Novel ini bukan sekedar tentang wangi, ia adalah perjalanan spiritual, ilmiah, dan emosional. Sebuah meditasi tentang bagaimana manusia mencium dunia dan bagaimana dunia meninggalkan aromanya di dalam diri kita. Begitulah karya Dewi Lestari menembus batas antara sains dan sastra, antara tubuh dan jiwa, antara yang bisa dirasakan dan yang hanya bisa diingat. Aroma Karsa bukan sekedar bacaan, ia adalah pengalaman yang menghidupkan indera, menyentuh kesadaran, dan meneguhkan bahwa setiap aroma selalu punya kisah. Selanjutnya, prosa yang terakhir dari karya Dewi Lestari. Ini dia cerpen Sikat Gigi. Dalam cerpen ini, Dewi Lestari mengajak kita menelusuri hal-hal sederhana yang sering luput dari makna. Sebuah benda kecil, yakni sikat gigi, menjadi simbol dari rutinitas kedekatan dan juga perpisahan. Kisah ini bukan sekedar tentang kebersihan diri, tapi tentang hubungan manusia yang perlahan memudar seperti bulu sikat yang menipis oleh waktu. Dewi Lestari memotret keintiman rumah tangga yang tampak biasa, namun menyimpan getar emosional yang mendalam. Melalui bahasa yang lembut namun tajam, ia memperlihatkan bagaimana cinta bisa melemah tanpa kita sadari. Bukan karena kebencian, tapi karena kebiasaan yang tak lagi berarti. Setiap adegan kecil terasa jujur. Setiap kalimat menggugah ingatan kita pada hubungan yang pernah hangat, kini mungkin. Di tangan Dewi Lestari, sikat gigi bukan sekedar alat, tapi penanda eksistensi memori dan waktu yang terus mengikis manusia. Cerpen ini mengajarkan bahwa bahkan dari hal paling sederhana, kita bisa menemukan refleksi kehidupan tentang cinta, kehilangan, dan makna kebersamaan yang rapuh.
Begitulah kekuatan tulisan Dewi Lestari. Dan begitulah kisah Dewi Lestari, penulis yang menjahit makna di antara kata, menyulam realitas dengan imajinasi, dan membuktikan bahwa sastra bisa hidup di tengah dunia yang terus bergerak cepat. Dari musik, buku, hingga layar lebar, jejaknya tak pernah pudar. Setiap karya adalah undangan untuk berpikir, merasa, dan menentukan diri sendiri. Karena pada akhirnya, seperti yang sering Dewi tulis, setiap manusia adalah cerita yang sedang berproses. Terima kasih sudah menyelami perjalanan luar biasa ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana kata kembali menjadi rumah dan imajinasi tak pernah berakhir.